Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, kembali lagi kita berkumpul bersama-sama lewat devosi pagi dalam video ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama berdevosi sebelum memulai setiap aktivitas kita yang akan kita lakukan bersama dalam belajar bersama teman-teman dan juga guru di kelas. Nah, untuk itu, mari sebelum kita melakukan semua aktivitas tersebut, kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan untuk memulai hari ini. Nah, sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita angkat suatu pujian, Yesus itulah. Nah, jadi kita sudah bernyanyi sama-sama lagu yang tadi ya. Nah, pada pagi hari ini Pak Juan mau mengajak kalian semua ya untuk merenungkan suatu firman Tuhan dari Matius 5 ayat 3 sampai yang ke-12. Pak Juan ulangi sekali lagi, mari kita sama-sama membaca Alkitab dari Matius 5 ayatnya yang ketiga sampai yang ke-12. Jangan lupa ya, Matius itu ada di kitab Perjanjian Baru ya. Nah, Matius 5 ayat 3 sampai yang ke-12 Pak John akan bacakan untuk kita semua. Di sini topiknya adalah ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah anak-anak, pembacaan kita hari ini membahas tentang berucapan berbahagia ya. Nah sebelum Pak Juan menjelaskan kira-kira berbahagia itu seperti apa dalam Alkitab, Pak Juan punya satu ilustrasi yang bisa Pak Juan ceritakan pagi hari ini. Nah, suatu kali ada seorang anak ya, dan bersama dengan ibunya. Nah, mereka berdua ini sebut saja nama ibunya itu Yuli ya.
Kemudian nama anaknya itu siapa? Sam. Ya, anaknya nama Sam, ibunya namanya Yuli. Nah, Ibu Yuli dan anaknya bernama Sam, anak laki-laki yang bernama Sam ini, mereka berdua itu sering sekali menolong orang yang sakit. Jadi mereka biasanya mengumpulkan makanan, lalu mereka membagikan kepada orang-orang yang sakit di sekitar lingkungan mereka. Jadi mereka tinggal di lingkungan yang agak kumuh, yang dimana banyak orang yang miskin, banyak orang yang sakit di situ. Nah, Ibu Yuli dan juga anaknya yang namanya Sam ini, ya, mereka berdua memiliki dedikasi atau memiliki keinginan yang kuat, ya, untuk menolong orang-orang di situ, ya, membagikan makanan, menolong mereka yang sedang sakit, memberikan obat, ya, kemudian mencoba menolong sebisa mungkin dari apapun yang mereka lakukan. Begitu. Nah, jadi mereka mereka menolong orang-orang di situ sekian lama, bertahun-tahun, selama bertahun-tahun mereka menolong orang-orang di situ, ya. Nah, namun pada suatu ketika ada waktu di mana Ibu Yuli ini sakit. Pada akhirnya dia sakit dan sakit keras, ya. Jadi sakit lama. Si Sam coba merawat, si anaknya yang bernama Sam, anak laki-laki ini mencoba merawat, sebisa mungkin memberikan obat, menyuapi makanan, ya. Namun pada akhirnya Ibu Yuli meninggal. Nah, di situ Sam sangat sedih. Ya, Sam sangat sedih. Dia bingung mau buat apa. Ya, dia bingung mau buat apa, dan dia beberapa waktu itu dia diam, ya. Dia tidak mau menolong orang lagi, ya, karena dia sangat sedih ditinggal oleh ibunya. Begitu. Nah, namun suatu ketika ada seorang yang pernah mereka tolong datang dan berkata kepada si Sam ini, ya, Sam, kenapa kamu tidak melakukan seperti biasanya? Karena biasanya kan dia sama mamanya tuh menolong orang, ya. Tapi pada saat itu ternyata dia tidak punya keinginan lain karena mamanya meninggal. Dia merasa ditinggalkan, dia merasa sedih, dia merasa hancur hatinya, ya. Nah, namun si orang yang miskin ini, yang pernah ditolong juga ini, berkata kepada Sam bahwa apa yang telah kamu dan mamamu lakukan itu adalah hal yang baik, ya. Kenapa kamu berhenti? Nah, harusnya kamu tetap melakukan itu karena hal kesusahan dalam diri kita itu atau hal yang menyakiti kita itu jangan membuat kita berhenti melakukan hal yang baik. Nah, setelah saya mendengarkan kata-kata dari orang itu, akhirnya dia termotivasi kembali, dan akhirnya dia memutuskan untuk tetap menolong orang-orang di sana. Dan dia juga berdoa kepada Tuhan agar dia tetap kuat, ya, walaupun dia ditinggalkan oleh ibunya. Begitu. Nah, anak-anak itu sedikit cerita tentang Ibu Yuli dan Sam, ya. Nah, anak-anak, dalam pembacaan kita pagi hari ini, ya, kita membahas tentang ucapan berbahagia, ya, ucapan berbahagia. Yang mana di sini kita membaca beberapa bagian mulai dari ayatnya yang ketiga sampai yang ke-12, ya. Nah, anak-anak, berbahagia itu tentunya adalah hal yang kalau kita pahami sendiri, itu biasanya hal yang berbahagia itu adalah hal-hal yang menyenangkan hati, ya. Misalnya kita berlibur, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita, bermain game, ya, atau mungkin kita melakukan hal-hal yang menjadi hobi kita, begitu. Nah, berbahagia yang dimaksudkan Alkitab di sini adalah rasa sukacita, ya, rasa sukacita yang hadir dalam hati kita, ya. Walaupun kita
sedang mengalami kesusahan atau kesulitan atau kedukaan. Nah, anak-anak, berbahagia yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan bahwa kita akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Kita akan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan dalam mengerjakan semua hal yang baik. Begitu. Nah, di sini ada kalimat di mana dia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, ini kan bagaimana mungkin ya, berbahagialah orang yang dianiaya. Nah, ini sulit ya. Jadi kesulitan, kita mengalami sebuah kesulitan atau hal yang membuat kita tuh setengah mati ya, tapi kita dibilang adalah walaupun kita dianiaya tapi karena oleh hal yang benar, maka kita adalah orang yang berbahagia. Nah, ini kalau dalam istilahnya itu paradoks. Jadi seolah-olah salah atau membingungkan, tapi inilah yang benar. Dimana kalau kalian ingat kembali, kita flashback lagi kisah Yesus ketika dia mati di kayu salib, itu kan Yesus dianiaya sedemikian canggih, tetapi dia tetap mengerjakan apa yang menjadi benar. Karena tetap menjalankan tugasnya sebagai anak Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus dipukul, dicambuk, dicaci, dimaki, tetapi Yesus tetap menjalankan tugasnya itu. Nah, sama seperti ilustrasi yang tadi ya, mirip ya, dimana si Sem tadi, walaupun hatinya hancur, walaupun dia merasa sedih ya, siapapun kalau misalnya orang yang kita kasih atau orang yang dekat dengan kita pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, pasti akan sedih ya. Bahkan ada itu orang yang depresi, orang yang bisa tidak mau melakukan apa-apa lagi oleh karena kesedihan itu. Tapi di sini Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Artinya kesulitan atau duka cita atau kesusahan yang kita alami itu hanyalah sementara. Tetapi jika kita tetap melakukan hal yang benar, maka berbahagialah kita, karena kita akan tetap bersama-sama dengan Allah. Kita tetap di jalannya Allah. Gitu. Ya. Jadi seperti yang sudah dikatakan Alkitab ini, marilah kita tetap mengerjakan hal yang baik. Walaupun kadang ada waktu di mana kita merasa susah, merasa sulit, merasa kita kayaknya saya sudah tidak mau lagi, entah karena kedukaan dan sebagainya, situasi sulit yang kita hadapi, begitu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap mengerjakan itu dengan baik, karena Tuhan sendiri yang bilang bahwa berbahagia ini bukan sekedar hal yang kita langsung rasakan gitu. Tapi ini adalah pengharapan bahwa ketika kita melakukan hal yang benar, walaupun kita sedang mengalami kesusahan, maka kita akan berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sama seperti yang sudah diteladankan atau dicontohkan oleh Tuhan Yesus, di mana dia tetap melakukan hal yang benar, tetap mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan bagi kita untuk menyelamatkan kita, walaupun dia mengalami aniaya dan sebagainya ya. Dan itu dicatat dalam Alkitab bahwa orang yang mengalami aniaya oleh sebab kebenaran, maka dia akan berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi mari kita bersama-sama merenungkan firman ini ya, bahwa walaupun kita
mungkin akan ada situasi di mana kita sulit, tapi tetaplah kita mengerjakan hal yang benar, ya. Bukan mencari pelarian yang lain, ya. Kita melakukan hal-hal yang bodoh, ya, hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Tapi tetaplah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, walaupun kita sedang mengalami kesulitan. Nah, jadi demikian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita bisa tetap berbahagia, ya, dalam mengerjakan hal-hal yang menjadi bagian kita, yang kita tahu itu baik, yang didasarkan juga oleh firman Tuhan, di mana kita menolong sesama, kita melakukan perbuatan yang baik, itu karena Tuhan sudah melakukan itu bagi kita dulu, sehingga kita bisa melakukannya juga. Nah, jadi demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup devosi pagi hari ini dengan doa, dan kita akan memulai aktivitas kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama belajar untuk tetap berbahagia, bersuka cita, walaupun kami dalam keadaan yang sulit. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan dan mengerjakan bagian kami dengan sepenuh hati dan dengan hati yang tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini, dalam pembelajaran di hari ini, Tuhan yang terus menyertai kami agar apapun yang kami kerjakan sebagai siswa, sebagai guru, sebagai wali kelas, dan kami akan bersama-sama beraktivitas hari ini, Tuhan yang bantu kami, Tuhan yang menolong kami, agar apapun yang kami kerjakan, kami boleh melakukannya seturut dan sekehendak daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, sertai kami selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, jadi demikian devosi kita pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkannya dengan baik. Tetap semangat belajarnya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.